Apa bahan utama yang digunakan untuk reaksi terang? Bahan utamanya yakni H2O atau air. Apakah jenis energi yang digunakan untuk reaksi terang? Jenis energi yang digunakan untuk reaksi terang yaitu foton. Berapakah tahapan utama pada reaksi terang non-siklik? Tahapan utama pada reaksi terang yaitu ada 4, yaitu aktivasi klorofil, fotosintesis fotosfosforylasi non-siklik, dan fotofosforilasi siklik. D. Apakah yang terjadi pada tahap aktivitas klorofil? Pada tahapan aktivitas klorofil dari Pb80 menerima energi cahaya berupa foton yang menambah energi pada lintasan molekul klorofil sehingga menjadi teraktivitasi. Teraktivitasinya klorofil ini menyebabkan elektron kaya energi yang dikeluarkan dan berpindah melalui akseptor elektron untuk dimanfaatkan energinya. E. Apakah yang terjadi pada tahapan fotofosforilasi non-siklik? Pada fotofosforilasi non-siklik, elektron pada Fsn11 yang terekstasi berperan menuju F1. Pada fotofosforilasi non-siklik, elektron pada Fsn11 yang terekstasi berperan menuju Fs1 melalui rantai transport elektron yang tersusun plastokulmon, kompleks sitokrom, dan protein yang disebut plastoslanin. Ketika elektron yang disebut plastoslanin elektron melalui sitokrom, energinya digunakan untuk membentuk ATP. Selanjutnya adanya penambahan elektron pada Fs1 dan dengan diserapnya foton oleh Fs1 menyebabkan elektron pada Fs1. F. Apakah yang terjadi pada tahapan fotolisis? Pada tahapan fotolisis terjadi pemecahan molekul air menjadi oksigen dan ion hidrogen. Ion hidrogen yang dihasilkan kemudian diikat oleh NADP untuk membentuk NADH. G. Apakah hasil akhir pada reaksi terang? Hasil akhir reaksi terang pada fotosintesis adalah ATP, NADH, dan oksigen. H. Apakah tujuan akhir pada reaksi terang? Mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADH serta melepaskan oksigen. 4. Berdasarkan analisis kalian, coba rumuskan pengertian reaksi terang. Reaksi terang adalah proses transformasi energi cahaya foton menjadi energi kimia ATP melalui reaksi pemecahan molekul air yang menghasilkan O2 yang berlangsung di granada dalam 4 tahap reaksi, yaitu aktivasi klorofil, fotofosforilasi non-siklik, fotofosforilasi siklik, dan fotolisis. 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Tuliskan aseptor elektron yang menerima elektron dari fotosistem 1 pada fotofosforilasi siklik. A. Redoksin sitokrom plastocyanin. B. Apakah produk yang dihasilkan dalam fotofosforilasi siklik ATP? C. Apa perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik? Jelaskan. Fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP, sedangkan fotofosforilasi non-siklik dihasilkan ATP dan NADPH. 4. Berdasarkan analisis kalian, coba simpulkan apa yang dimaksud dengan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik adalah lintasan transport elektron yang hanya menghasilkan ATP dan hanya dengan menggunakan fotosistem 1. Perbedaan antara fotofosforilasi non-siklik dan siklik. Pembeda jenis fotosistem. Fotofosforilasi siklik fotosistem 1 P700, sedangkan fotofosforilasi non-siklik fotosistem 1 P700, fotosistem 2 P680. Produk yang dihasilkan fotofosforilasi siklik ATP, sedangkan fotofosforilasi non-siklik NADPH, ATP, oksigen. Fotolisis air. Fotofosforilasi siklik tidak terjadi, sedangkan fotofosforilasi non-siklik terjadi. Proses fotofosforilasi siklik. Elektron dari P700 melalui sistem transport kembali lagi ke 700. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik, elektron dari P680 melalui sistem transport menuju ke
P700 dan tidak kembali lagi ke P680. Menganalisis mengenai reaksi gelap. 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi. A. Apakah bahan utama yang digunakan pada reaksi gelap? Bahan utama yang digunakan pada reaksi gelap berupa B. CO2. Senyawa apakah yang berfungsi untuk memfiksasi karbon dioksida? Senyawa yang berfungsi untuk memfiksasi karbon dioksida yaitu RuBP. C. Ada berapakah tahapan utama pada reaksi gelap? Reaksi gelap fotosintesis stroma berlangsung dalam 4 tahap yaitu fiksasi, reduksi, sintesis, dan regenerasi. Apakah yang terjadi pada tahapan fiksasi karbon dioksida? Pada tahap fiksasi karbon, enzim RBP karboksilase oksigenase atau disebut Rubisco mengkatalisis pengikatan molekul BCO2. Pada RuBP, proses ini menghasilkan molekul berkarbon 3 yang tidak stabil, yaitu asam fosfoliserat atau 12 PGA. Analisis mengenai reaksi gelap. Apakah yang terjadi pada tahapan reduksi? Pada tahap ini 12 PGA direduksi oleh 12 ATP dan 12 NADPH menjadi 12 PGAL. Apakah yang terjadi pada tahapan sintesis? Pada tahap ini senyawa 12 PGAL akan terpecah menjadi 2 PGAL dan 10 PGA. 2 PGAL atau 2C akan berikatan membentuk senyawa CH12O6. Oleh karena itu terjadi pembentukan glukosa, maka tahap ini disebut tahap sintesis. Apakah yang terjadi pada tahapan regenerasi? Pada tahapan regenerasi, 10 PGAL akan berubah bentuk menjadi BRuBP dengan bantuan 6 ATP sehingga tahapan ini disebut regenerasi. H. Pada tahapan mana ATP dimanfaatkan? ATP dimanfaatkan pada tahapan reduksi dan regenerasi. I. Pada tahapan mana NADPH dimanfaatkan? NADPH dimanfaatkan pada tahapan reduksi. J. Apakah hasil akhir dari reaksi gelap? Hasil akhir reaksi gelap berupa glukosa. K. Apakah tujuan dari reaksi gelap? Tujuan reaksi gelap yaitu resistensi glukosa. Menganalisis mengenai reaksi gelap. 4. Berdasarkan analisis yang telah kalian lakukan, coba rumuskan pengertian reaksi gelap. Reaksi gelap adalah proses sintesis glukosa dengan bantuan energi kimia ATP yang berlangsung di stroma dalam 4 tahap reaksi, yaitu fiksasi, reduksi, sintesis, dan regenerasi. Dalam fotosintesis bakteri, hanya satu fotosistem yang terlibat, yaitu fotosistem 1. Ketika elektron diberi energi foton melalui penyerapan cahaya, elektron kemudian dikeluarkan dari pusat reaksi fotosistem. Elektron kemudian berpindah ke ferrodoksin dan kemudian turun melalui kompleks sitokrom. Selanjutnya dibawa oleh plastosianin dan akhirnya kembali ke pusat reaksi. Energi yang dilepaskan selama transport elektron ini menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk menghasilkan ATP. Karena elektron yang tereksitasi kembali lagi ke reaksi, maka mekanisme untuk membuat ATP ini disebut fotofosforilasi siklik. Tidak ada NADPH yang dihasilkan dan tidak ada oksigen yang dilepaskan. Tumbuhan dan cyanobacteria menggunakan 2 fotosistem yang bekerja secara berurutan untuk menghasilkan energi dan agen produksi. Pertama, foton cahaya mengeksitasi elektron berenergi tinggi di dalam fotosistem 2. Elektron yang hilang dari fotosistem 2 tidak kembali ke fotosistem 2, tetapi digantikan oleh elektron yang dihasilkan dari fotolisis, yaitu pemisahan air dan produksi oksigen. Elektron kemudian bergerak dari pusat reaksi dibawa oleh plastoquinon menuju ke kompleks sitokrom. Kemudian dibawa oleh plastosianin menuju ke pusat reaksi fotosistem 1. Sistem transport elektron ini menciptakan gradien proton yang digunakan untuk mensintesis ATP. Karena elektron yang tereksitasi tidak kembali lagi ke fotosistem 2, mekanisme untuk membuat ATP ini disebut fotofosforilasi non-siklik. Ketika fotosistem 1 menyerap proton cahaya, ia mengeksitasi elektron berenergi tinggi.
Energi dari penyerapan cahaya ini digunakan untuk menghasilkan agen produksi dalam bentuk NADPH. Elektron yang hilang digantikan oleh elektron dari fotosistem 2. Berikut adalah tabel perbedaan antara reaksi fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Halo kawan murid, kita semua udah tahu ya kalau cahaya matahari memiliki peranan yang besar bagi kehidupan di bumi. Salah satunya adalah bagi produsen, yang mana kedudukan produsen di bumi dipegang oleh tumbuhan. Tapi pernah gak sih kita berpikir bagaimana cahaya matahari dapat digunakan oleh tumbuhan? Yuk kita pelajari sama-sama. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang fotosintesis terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Di video sebelumnya, kita udah singgung kalau fotosintesis terdiri dari 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang reaksi terang, yang meliputi pengertian, lokasi atau tempat terjadinya, dan prosesnya. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi yang harus diingat adalah reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Lalu, di mana sih tempat terjadinya reaksi terang? Di video sebelumnya, kita telah bahas juga bahwa reaksi terang ini terjadinya di membran tilakoid. Jika diperbesar, penampakan membran tilakoid akan terlihat seperti gambar berikut. Pada membran tilakoid, terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Ada 2 jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau dikenal sebagai P700, disebut dengan P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan terdapat juga fotosistem 2 atau yang dikenal sebagai P680. Disebut dengan P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada membran tilakoid ini juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinon atau Pq, kompleks sitokrom atau CYP, plastosianin atau PC, dan ferredoksin atau FD. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Selain itu, terdapat juga NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH, dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Pada reaksi terang fotosintesis terdiri dari 2 reaksi, yaitu Kesimpulan, reaksi terang adalah tahap pertama dari fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas dengan memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi. Reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang akan digunakan pada tahap reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Fotofosforilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil.
Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastokwinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastokwinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan ion H hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ferredoksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap. Selanjutnya, kita bahas tentang fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer, yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron ferredoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron, terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi terang fotosintesis. Jadi, kamu sudah paham kan materi tentang reaksi terang ini? Selanjutnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Reaksi terang kan memerlukan cahaya matahari. Lalu, jika tumbuhan kita letakkan di ruang gelap dan kita beri cahaya senter, apakah reaksi terang bisa tetap terjadi? Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang reaksi gelap. Sampai jumpa! Terima kasih. Lin, kamu tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Yuk kita cari tahu. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi terang terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga, reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2
yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting yang harus kita pahami adalah gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3 yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat, atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan sick carbon intermediate, yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa, yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang respirasi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan kenapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme, yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida, karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi gelap fotosintesis. Selanjutnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Jika 1 kali siklus Kelvin menghasilkan 1 buah G3P, berapa sih jumlah putaran siklus Kelvin yang dibutuhkan untuk menghasilkan 3 buah glukosa? Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jalur C3, C4, dan CAM. Terima kasih. Kesimpulan, reaksi terang adalah tahap pertama dari fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas dengan memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi. Reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang akan digunakan pada tahap reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Sedangkan reaksi gelap yang terjadi di stroma adalah tahapan terakhir fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi fosforilasi siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1 titik. Dalam fotofosforilasi siklik, pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir di fotosistem 1.